Nah, sebelum kita masuk ke simulasi hardware, di sini saya akan jelaskan sedikit tentang program yang digunakan. Di sini kan ada 5 percobaan, ada 4 percobaan dan 1 project. Di sini ada program yang pertama, di mana yang pertama itu kan kita nyalain LED. Lalu kita baca sinyal yang terbaca di osiloskop. Nah, ini ada pilihan untuk yang tadi, di mana ada sinyal yang untuk square, triangle, dan juga sawtooth. Nah, jadi itu pilihannya itu ada di sini. Nah, ini sedangkan ini program untuk membentuk jika sinyalnya bentuknya ingin square. Ini untuk perintah yang triangle, ini untuk yang sawtooth, dan ini untuk yang fade in. Lalu di sini adalah letak loopnya. Jadi secara berulangnya itu akan di sini dengan akan ngeprint mode yang dipilih. Jadi misalnya kita milih mode 1 yaitu square, maka akan PWM-nya akan berbentuk square terus sinyalnya. Nah, di sini juga terlihat jedanya itu delay-nya 1 detik. Maka setiap 1 detik LED-nya akan blank. Lalu untuk yang kedua itu adalah membaca PWM sesuai ini. Ketika kita putar potensio, maka di serial monitor itu akan terbaca sinyal PWM-nya. Nah, jadi di sini terlihat bagian serial print-nya itu sudut servo ditambah PWM yang terbaca. Nah, ini untuk loop-nya, point loop. Di sini untuk membaca potensio pin-nya. Jadi setiap kita input, kita masukin inputnya itu dari potensio. Setiap kita putar potensionya, maka sudutnya itu nilainya akan terbaca. Lalu disitulah bentuk PWM-nya juga akan mengikuti sesuai potensionya. Di sini juga ada program yang untuk simulasi ketiga, sama di sini sampai ADC juga. Ini bisa dilihat, ini untuk loopnya ada di sini. Ini serial print-nya ada ADC dan PWM. Nah, di sini untuk frekuensinya agar terlihat jelas, di situ harus menggunakan frekuensi yang lebih rendah. Di sini juga ada yang program keempat, sama aja di sini menggunakan PWM LED dan osiloskop juga. Karena pada dasarnya kita emang lagi nyoba menggunakan osiloskop supaya kita bisa baca PWM-nya. Di sini terlihat untuk pin-pinnya, ini setupnya, di sini juga ada loop-nya dan delay-nya seperti apa. Ini untuk serial monitornya. Lalu di sini yang project, nah project ini ada konfigurasi keypad-nya. Di sini kan tadi kita menggunakan keypad 4x4, lalu ada motor servo juga. Nah, di sini jangan lupa didefinisikan servonya, lalu PWM-nya juga. Nah, di sini juga ada, jangan lupa deklarasinya. Ini adalah untuk keypad tadi, ini menyesuaikan pin keypad-nya. Dan ini menggunakan switch. Lalu ada point setup-nya, ini serial print keypad, servo, plus PWM monitor. Oke, nah karena kita udah bahas program secara singkat, kita langsung masuk aja ke praktikum hardware. Jadi pada percobaan ini kita mencoba di voltage output, di mana di sini kita akan menyalakan LED ya. Di sini kita akan mencoba menyalakan LED dengan delay 1 detik. Di sini kita juga menggunakan osiloskop, di mana yang positif kita hubungkan ke resistor, sedangkan yang negatif kita hubungkan ke LED. Nah, di sini bisa dilihat LED-nya akan berkedip terus selama 1 detik. Karena di sini kita membuat delay-nya itu 1 detik. Karena di sini kita menggunakan osiloskop, di sini juga dapat terlihat sinyal PWM yang terbaca, yaitu bentuknya kotak-kotak seperti bentuk PWM pada umumnya. Nah, untuk pengaturannya, di sini ada 3 pilihan, ada square, yaitu bentuk kotak. Lalu ketika kita klik 2 atau triangle, maka di sini bentuk sinyalnya akan menyesuaikan, yaitu bentuk segitiga. Lalu di sini juga ada pilihan ketiga, maka sinyalnya akan menyesuaikan. Untuk percobaan yang kedua, ini kita menggunakan LED dan nilai ADC pada ESP32 untuk kita baca PWM-nya. Jadi di sini setelah kita running, di sini terlihat bahwasanya garisnya masih lurus. Nah, karena di sini masih terlihat nilainya, itu nilai ADC-nya, nilai potensio masih 0. Nah, di sini ketika kita atur menjadi 25 pada potensionya, maka di sini muncullah gelombang PWM seperti ini. Jika 0, maka akan lurus kembali. Nah, seperti itu. Ini ketika settingan di 25. Ketika kita besarkan lagi menjadi 50, maka ini adalah bentuk gelombangnya. Ketika kita tambah menjadi 75 ataupun 100, maka dia akan semakin besar mengikuti nilai potentiometer. Oke, di sini kita simulasi percobaan ketiga, di mana di sini kita menggunakan potentiometer sebagai input untuk mengatur kecepatan dari motor, sedangkan outputnya kita menggunakan motor servo. Nah, ketika di running,
putar potensionya. Nah, ini ketika potensio diputar di sini, angkanya akan naik dan motor servo bergerak sesuai seberapa besar potensionya diputar. Untuk wiringnya sendiri, di sini kita menggunakan potentiometer seperti biasa. Di tengah itu untuk kabel data, di sini di A1, lalu di sini kanan kirinya satu di ground dan satu di VCC. Nah, lalu untuk motornya di sini yang warna putih kita menggunakan VCC 5 volt, yang kiri ground dan yang kanan kabel data berupa A0. Lalu selanjutnya di sini juga TDI. Sesuaikan aja, bisa dilihat di Google bagaimana cara wiringnya. Selanjutnya di sini kita menggunakan percobaan yang keempat, itu simulasi masih sama. Di sini menggunakan potentiometer, lalu di sini ada motor servo dan di sini ada osiloskop. Cara kerjanya di sini ketika di running lalu kita putar potensio, maka di sini akan memutar motor servonya sesuai nilai yang kita atur pada potentiometer. Lalu di sini juga akan muncul PWM-nya. Di sini akan kita coba setelah di run. Di sini muncul di serial monitornya, lalu ketika kita putar, di sini akan terbaca nilainya dan servonya akan berputar. Di sini juga semakin besar nilai potensio, maka yang terbaca semakin besar juga, maka gambar sinyalnya PWM-nya akan semakin besar. Ketika dikecilkan, melebar, menyempit, nah maka di sini akan menyempit. Di sini terlihat seperti noise itu akibat gangguan, bisa jadi dari wiringnya atau kabelnya yang kurang kencang dan sebagainya. Oke, selanjutnya di sini adalah percobaan project. Setelah selesai di running, di sini kita menggunakan keypad 4x4 dengan motor servo. Di sini kita lihat keypad sebagai apa. Jadi di sini keypad itu gunanya untuk memutar servo lalu memunculkan PWM monitor. Di sini kita coba klik keypadnya, maka terlihat motor itu bergerak. Nah, di sini juga pada monitornya itu terbaca sudutnya itu sesuai dengan input yang kita tekan pada keypad. Jadi seperti itu, keypadnya akan mempengaruhi putaran motor dan monitor. Sekian untuk materi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.